Hai, jumpa lagi dengan saya If. Hari ini saya akan membahas tentang manajemen operasional. Materi pertemuan pertama kali ini yaitu operasi dan produktivitas. Berikut saya lampirkan CPMK yang akan dicapai dalam satu semester ini dan sub CPMK-nya dalam 2 kali pertemuan. Semua sudah siap? Mari kita mulai. Manajemen operasional. Pernahkah Anda mendengar atau membaca sebelumnya tentang manajemen operasional? Baiklah, di sini saya melampirkan link, silakan Anda masuk ke link tersebut. Jadi ada kuis singkat ya, sehingga saya bisa tahu seberapa pahamkah Anda tentang materi yang akan saya bahas hari ini. Oke, waktu Anda selesai. Nah, berikut ini ada video singkat ya, silakan Anda menyimak dengan baik videonya sehingga Anda memiliki gambaran apa sih manajemen operasional itu. Selamat menonton. Okay, let's do this. Today I'll talk about operations management. Operations management can be defined as the management of the entire process that transfers inputs into outputs. Outputs are said physical goods or services. Inputs can be material, manpower, and machines. Here's an example from the car industry. The material, metal in this case, is supposed to be reshaped by a machine. This machine, a press in our example, is operated by a machine operator. The metal thus becomes, through the transformation process, a finished component, which is assembled on a car as the output of this process. A central aspect of operations management is the improvement of the transformation processes, which can be accomplished by concepts such as total quality management, Kanban, or total productive maintenance. Nah, kira-kira nih setelah menyimak video tadi, paling tidak kalian sudah memiliki gambaran ya, apa sih manajemen operasional itu? Baiklah, mari kita simak sama-sama dulu yuk. Jadi, menurut J. Hesser and Berrender, mereka mengatakan bahwa operasional itu adalah suatu rangkaian kegiatan atau aktivitas yang menciptakan nilai produk, dalam hal ini barang atau jasa, melalui proses transformasi input menjadi output. Oleh karena itu, konsep ini berlaku untuk produksi barang fisik maupun penyediaan jasa. Sehingga bisa dikatakan bahwa manajemen operasional memiliki peran kunci dalam semua jenis organisasi. Oke, sebelum kita lanjut lagi, kita perlu tahu ada 3 fungsi utama dari perusahaan. Jadi, fungsi yang pertama yaitu pemasaran, menciptakan permintaan untuk produk dan jasa perusahaan dan menghubungkan produk dengan pasar yang tepat. Yang kedua, keuangan, mengelola sumber daya dana perusahaan serta memastikan modal tersedia untuk operasi dan investasi. Yang ketiga, operasi, menciptakan dan menghasilkan barang dan jasa yang menjadi output utama bagi perusahaan. Nah, kita akan lebih fokus pada poin yang ketiga, yaitu poin operasi. Baiklah, kita perlu tahu dulu nih kira-kira tujuan dari manajemen operasional. Yang pertama yaitu efisiensi dan produktivitas. Jadi mengoptimalkan penggunaan sumber daya untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Yang kedua, ekonomis, meminimalkan biaya produksi tanpa mengorbankan kualitas dari produk tersebut. Yang ketiga yaitu kualitas dan waktu. Jadi meningkatkan kualitas produk dan mengontrol waktu proses secara lebih efektif. Selanjutnya yang perlu kita tahu yaitu ciri-ciri dari manajemen operasional. Yang pertama pastinya produksi, yaitu menghasilkan barang fisik atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dari si pelanggan. Yang kedua yaitu transformasi, merupakan proses pengubah input menjadi output yang bernilai lebih. Dan yang terakhir yaitu pengendalian, mengontrol seluruh proses untuk memastikan hasilnya yang optimal. Oke, selanjutnya yang perlu kita ketahui yaitu ruang lingkup dari manajemen operasional. Yang pertama, pastinya manufaktur. Manufaktur itu adalah produksi barang fisik melalui proses transformasi bahan baku. Yang kedua yaitu jasa. Jasa itu penyediaan layanan yang memberikan nilai tambah bagi si pelanggan.
Nah, selanjutnya yang perlu diketahui yaitu sistem transformasi. Sistem ini dimulai dari input. Input apa? Input bahan baku, tenaga kerja, energi, dan juga informasi. Dan masuk ke dalam proses. Proses itu adalah rangkaian aktivitas pengubah yang menambah nilai pada input. Dan yang terakhir hasilnya yaitu output. Outputnya apa? Barang atau jasa yang bernilai tambah yang siap dikirim ke pelanggan. Oke, daripada bingung-bingung, mari kita masuk ke contoh aja ya. Contoh dari manufaktur. Di sini yang saya pakai yaitu usaha benang. Jadi inputnya itu benang dari berbagai jenis dan warna sebagai bahan baku utamanya. Setelah itu masuk ke proses. Proses di sini yaitu penenunan benang menjadi kain mentah yang dilanjutkan ke pengecatan. Selanjutnya hasilnya itu output. Kain siap dipakai dengan kualitas, warna, dan motif yang sesuai dengan pesanan. Nah, selanjutnya yaitu contoh transformasi pada jasa. Jasa yang dipakai kali ini yaitu rumah sakit ya. Nah, inputnya itu pasien datang ke rumah sakit dengan keluhan kesehatan tertentu. Setelah itu masuk ke proses. Jadi dokter akan melakukan diagnosis dan memberikan pengobatan yang sesuai dengan sakit dari si pasien. Outputnya pasien dengan kondisi kesehatan yang membaik atau sembuh. Oke, perlu kita ketahui dulu nih, kira-kira perbedaan antara manufaktur dan juga jasa. Dari aspek yang pertama, yaitu output. Manufaktur tuh pastinya barangnya fisik, sedangkan jasa pastinya barangnya itu tidak berwujud, jadi hanya berdasarkan pengalaman. Yang kedua yaitu aspek penyimpanan. Di sini manufaktur itu bisa disimpan, sedangkan jasa yaitu dia tidak bisa disimpan atau sulit disimpan, jadi langsung dikonsumsi. Yang ketiga yaitu dari aspek keterlibatan pelanggan. Kalau manufaktur tuh terlibatnya minim, jadi tidak langsung. Sedangkan kalau jasa keterlibatan pelanggannya tuh tinggi, jadi interaksinya tuh intensif. Yang terakhir, aspek lokasi. Kalau manufaktur terpusat hanya di pabrik, sedangkan kalau jasa lokasinya itu dekat dengan si pelanggan. Nah, demikian perbedaan dari manufaktur dan juga jasa. Berikut ini yang perlu kita ketahui yaitu konsep produktivitas. Produktivitas adalah rasio output terhadap input dalam proses produksi. Berikut ini merupakan rumusnya ya, produktivitas sama dengan output dibagi dengan input. Semakin tinggi rasio, semakin efisiensi penggunaan dari sumber daya. Baiklah, daripada bingung nih, mari kita masuk ke contoh aja ya. Jadi contoh perhitungan dari produktivitas. Misalkan sebuah pabrik menghasilkan 5.000 unit barang dengan total waktu kerja 250 jam. Kita masukkan ke rumus, jadi produktivitas sama dengan 500 unit dibagi dengan 250 jam. Hasilnya 2 unit per jam. Jadi produktivitas itu dapat dihitung dari berbagai aspek ya, mulai dari tenaga kerja, bahan baku, bahkan modal. Selanjutnya, yang perlu kita ketahui yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas. Yang pertama, kualitas input. Dalam hal ini, bahan baku berkualitas tinggi akan menghasilkan produk yang lebih efisien. Yang kedua, teknologi. Peralatan dan sistem produksi modern akan meningkatkan efisiensi pada proses produksi. Yang ketiga, yaitu keterampilan. Tenaga kerja terlatih akan menghasilkan output lebih banyak dengan input yang sama. Dan yang terakhir, yaitu motivasi. Jadi, lingkungan kerja ini dan sistem pengelolaan yang lebih baik akan meningkatkan kinerja. Selanjutnya yaitu tantangan operasi dan produktivitas modern. Yang pertama yaitu tuntutan pasar. Pelanggan tuh menginginkan kualitas tinggi dengan harga rendah dan respon yang cepat. Dan yang kedua yaitu disrupsi teknologi. Jadi digitalisasi proses produksi dapat mengubah cara perusahaan dalam beroperasi. Dan yang ketiga yaitu persaingan global. Dalam hal ini kompetisi internasional akan memaksa perusahaan untuk berinovasi terus menerus. Oke, akhirnya kita sampai di kesimpulan kita. Jadi, yang pertama yang perlu kita ketahui adalah manajemen operasional merupakan komponen vital untuk daya saing dan keberlanjutan bisnis.
Yang kedua, yaitu produktivitas akan menjadi kunci utama dalam mencapai keuntungan dan pertumbuhan dari perusahaan. Sekian pertemuan kita kali ini, sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya. Dadah!